Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di playlist tutorial belajar seri Mesin Learning. Di edisi vlog ke-135 ini kita lanjut buat ngebahas algoritma auto encoder. Nah, autoencoder ini merupakan lanjutan dari model dimension reduction yang ketiga setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang anomaly detection yang linknya bisa kalian lihat di atas ini. Belajar autoencoder ini mungkin susah-susah gampang ya, karena kata susahnya ada 2 kali ketimbang gampangnya. Nah, jadi yang mesti kalian pahami itu konsepnya. Karena kalau soal codingnya mah bisa kopas dari mana aja. Jadi, konsep basicnya autoencoder ini merupakan model unsupervised neural network yang bekerja tanpa label data. Flow sederhananya mungkin begini, ada 3 ya. Pertama, terima input data. Kemudian yang kedua, compress data ke dalam wadah yang namanya latent space representation atau juga ada yang nyebut sebagai hidden layer, yakni single vector yang mengkompres sekaligus mengkuantifikasi input. Nah, compressing data ini yang masuk bagian dimension reduction. Yang ketiga, outputnya berupa hasil dari rekonstruksi ulang dari data input. Oke, jadi gambaran singkatnya ada di gambar samping ya. Ketika misalnya ada gambar jamur yang di sebelah kiri sebagai input dan kemudian di encode menjadi data yang terkompres dan selanjutnya di decode menjadi bentuk cloningan gambar jamur yang di sebelah kanannya. Walau nggak begitu serupa dengan aslinya. Karena ini adalah hasil dari olahan mesin learning. Kalian lihat ada bulutan hijau. Nah, itu adalah neural network buatan si mesin. Dan sekali lagi, kita nggak akan tahu si mesin ini ngapain aja waktu encode dan decode. Ya, udahlah, kalian bisa searching sendiri di Google tentang teorinya. Oke, jadi misi praktek kali ini adalah membandingkan hasil akurasi data antara autoencoder lewat regresi logistik dengan sekaligus 4 algoritma klasifikasi, yaitu K-nearest neighbor, kemudian ada juga decision tree, terus naive Bayes, dan yang terakhir support vektor mesin. Apakah sama atau tidak hasil dari prediksinya? Prediksi akurasinya, di mana sebelum di auto encode ya data akan kita coba olah dulu dengan algoritma clustering TSNE atau mungkin kalian ingat ya singkatan dari T-distribute stochastic neighbor embedding. Nah, video khusus tentang algoritma ini bisa kalian lihat di link yang ada di atas ini. Jadi jangan heran, di eksperimen kita kali ini banyak algoritma yang terlibat seperti regresi, klasifikasi, dan clustering. Kenapa? Sekali lagi, karena model dimension reduction tidak bekerja dengan algoritma tunggal. Oke, untuk data kita masih menggunakan data yang sama yang kita olah dari 2 video model dimension reduction sebelumnya, yaitu data yang bersumber dari vlog 119. So, data ini berisi 40 row historical pelamar pekerjaan dengan kolom GPA atau IPK, kemudian ada kolom GMAT, kemudian juga ada kolom pengalaman kerja, dan yang terakhir adalah kolom hasil lulus diterima tidaknya yang berisi 1 dan 0. Oh ya, vlog 119 itu adalah video yang mengulas tentang algoritma regresi logistik. Link videonya bisa kalian lihat di atas ini. Nah, karena autoencoder bekerja dengan multi algoritma, jadi soal library yang digunakan pun menyesuaikan. Tapi ada satu library yang bakal kita pakai yang belum pernah kita pakai di video-video sebelumnya. Cekidot teasernya.
Matplotlib. Numpy. Pandas. Scikit. Seaburn. Keras. Ya, jadi kita pakai Keras. Apaan tuh? Keras itu high level neural network library yang lebih user friendly karena dibangun di atas platform Python. Oke, jadi kita langsung aja kita build dari scratch ya. Buat kalian silahkan dicoba dan diutak-atik karena kalau nggak gitu nanti feel konsepnya nggak bakal dapet. Yang pertama yang harus kita import adalah library-nya ya, 4 yang basic yaitu pandas, kemudian juga ada numpy, kemudian juga ada matplotlib, pyplot_s. Kemudian yang keempat itu ada Seaburn. Kelebihan. Nah, berikutnya yang kita import adalah library dari Scikit. Jadi sesuai dengan tadi yang di flow, gambar flow itu kita harus import train test split ya, karena untuk memisahkan antara 40 data yang mau kita train itu menjadi 25%-nya adalah data test. Jadi ini yang kita ketik sklearn .model selection import train test split. Nah, kemudian untuk yang kedua karena kita menggunakan algoritma clustering, maka sklearn manifold kemudian import tsna. Oke, untuk library Scikit yang berikutnya adalah tadi di gambar kita lihat kita butuh yang namanya dimension reduction dengan menggunakan min-max scaler. Jadi kita tuliskan from sklearn processing ya, kemudian kita ambil import itu adalah min-max scaler. Terakhir, untuk kita mengetahui hasil akurasi, kita akan menggunakan library Scikit matrix ya. Import adalah accuracy score. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk library Keras yang akan kita import ya, itu adalah from keras ini dari model dari layers yang kita import adalah standarnya adalah input ya, dan dense ini adalah istilah yang sudah baku dalam library Keras. Yang kedua, kita import modelsnya ya. Ini juga sudah baku, model dan sequential. Kemudian yang ketiga yang kita import adalah regularizers. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tiga import dari library Keras yang memang standar digunakan untuk pengolahan data dengan menggunakan library dari Keras sendiri. Oke, berikutnya adalah kita akan coba mengadopsi dari gambar yang tadi. Kita akan ujungnya, goalsnya adalah membandingkan ya hasil dari akurasi dari auto encoder dengan beberapa algoritma dari
klasifikasi. Pertama dari ke nearest neighbor, kemudian ada decision tree, terus juga ada naive Bayes dan support vector machine. Jadi kita masih menggunakan library dari scikit, yaitu yang pertama adalah from sklearn.linear model import logistic regression ya. Kemudian yang kedua adalah neighbors import neighbors classifier. Oke, yang ketiga adalah dari decision tree sklearn.tree import decision tree classifier ya. Terus berikutnya adalah naive Bayes, jadi sklearn.naive Bayes import Gaussian NB. Yang terakhir adalah support vector machine SVM import SVG. Nah, seperti itu. Oke, coba kita run dulu. Semoga nggak ada yang error dari sini. Ya, berikutnya adalah kita akan siapkan dulu data yang mau kita gunakan yang bersumber dari GitHub vlog 119 ya. Jadi ini ada yang salah nih. Kneighbors KN yang besar. Oke, kita run lagi. Kneighbors classifier sklearn.neighbors neighbors. Nah, seperti ini. Oke. Sklearn tree import decision tree classifier, decision tree S-nya double. Oke, sudah clear. Kita kembali GitHub, ambil ke vlog 119. Sementara itu kita siapkan di sini new cell URL sama dengan petik. Oke, ini adalah data CSV-nya kita ambil, kemudian ke row-nya. Oke, ini yang akan kita ambil. Kemudian kita pastekan di tempat di sini. Oke. Nah, berikutnya saya akan membuat sebuah variabel data frame yang bernama vlog 135 ya. Pandas.read CSV URL. Sudah. Oke. Next vlog 135 standar describe. Oke, kita run dulu di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini datanya sudah terload ya. Oke, kita lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu memasukkan seperti biasa, memasukkan ke variabel X dan Y. Jadi kita new cell lagi, kemudian kita di sini ada variabel X besar yang kita ambil dari vlog 135 dengan kolom yang pertama adalah GPA, kemudian yang kedua adalah Gmat, kemudian yang ketiga adalah works experience. Nah, seperti itu. Kemudian untuk variabel yang admitted kita masukkan ke variabel Y vlog 135 admitted. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa kita akan gunakan metode train test split dari data yang kita ambil dan kita akan arahkan ke 4 variabel seperti biasa, yaitu
ada X-train, kemudian ada X-test, kemudian ada Y-train, dan juga ada Y-test. Nah, isinya adalah train test split ya, dengan variabel atau parameter. Yang pertama adalah X besar, kemudian Y-nya, kemudian ada ukuran dari test size-nya sebesar 0,25, dan yang terakhir adalah random state-nya itu adalah 0. Oke, dari sini kita coba untuk run dulu. Nah, kita lihat di sini tidak ada kesalahan. Kita lanjut ke sel yang baru. Nah, sel baru ini kita akan coba untuk pengolahan dulu dengan clustering supaya kita bisa menampilkan distribusi gambarnya. Jadi kita akan olah dengan tsne. Jadi saya buat di sini satu variabel baru, tsne sama dengan tsne. Oke, dengan parameter n komponen ya, itu ada sebanyak 3 saya isi dari GPA, GMAT, dan Work Experience. Dengan parameter random state itu saya isi 0. Nah, berikutnya akan kita fit transform ya, kemudian kita masukkan ke variabel x tsne yang baru seperti ini. Nah, di sini tsne dot fit transform x. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah plotting dari apa namanya, matplotlib ya, itu plt dot scatter. Oke, dengan parameter yang pertama adalah dari variabel xtsne. Belum ada dia, xtsne. Nah, sumbu x-nya ini adalah kita mengambil di mana datanya itu, data admitted-nya itu adalah 0, karena 0 itu adalah yang tidak lulus ya. Jadi xtsne, karena datanya itu dari array atau numpy, kita gunakan np dot di sini ada where. Oke, where ya, dimana, atau kalau dalam SQL itu ya where gitu kan. Untuk filteringnya y sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini untuk yang untuk yang sumbu x-nya. Oh ya, ini jangan lupa untuk menambahkan koma 0 ya, karena kita ngambil full seluruh data. Nah, kemudian untuk sumbu y-nya ya, kita akan mengambil, ini masih sama saja, seluruh kolom yang ada di x dan y. Jadi xtsne np where y sama dengan 0 dengan kolom yang kedua. Nah, seperti ini. Terus kita berikan parameter marker ya, sama dengan o aja. Kemudian untuk colornya, color saya isi dengan y ya. Kemudian untuk alpha perlu nggak ya, alpha perlu lah, atau nggak usah juga nggak apa-apa. Color y, terakhir label mungkin yang penting. Label ini karena dia 0 maka kita buat jadi gagal ya. Oke. Nah, ini kita kopikan untuk kemudian kita akan buat satu definisi untuk yang lulus. Jadi di sini tinggal kita rubah yang y-nya yang tadinya 0 menjadi 1. Ini juga jadi 1. Ini markernya O, colornya kita rubah jadi K ya. Ini tadinya yellow, K, labelnya itu adalah lulus. Oke, seperti ini.
Kemudian untuk memperjelas kita tambahkan plt.legend. Oke, legend function, kemudian terakhir kita show. plt show function. Kita coba run dulu ya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya ya seperti ini. Jadi ini kita bisa lihat ada sebaran data berdasar dari clustering TSNA ya, dimana untuk yang yellow itu yang gagal, sementara untuk yang gelap ya ini yang lulus ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ untuk apa sebaran datanya menurut clustering TSNA. Oke. Nah, berikutnya kita coba akan standardize datanya dengan menggunakan fungsi dari min max scaler. Oke, min max scaler. Kita buat sel baru di sini. Kita buat dulu satu variabel baru yaitu x skala ya. Kemudian kita buat di sini skala sama dengan min max scaler. Oke. Kemudian kita langsung fit transform ya, sama fit transform dari data yang bersumber dari x. Oke. Nah, kemudian kita pisahkan di sini yang gagal, yang lulus. Jadi x gagal skala ya, sama dengan bersumber dari x skala ya, dengan isinya itu berupa 0. Nah, seperti ini. Kita copy aja. Ini dengan variabel yang lulus ya, dimana lulus itu bernilai y-nya itu adalah 1. Oke, seperti ini. Ini kita coba untuk run dulu supaya tidak ada error yang ada. Oke, udah berhasil. Nah, berikutnya setelah ini sesuai dengan tadi gambar flow-nya, kita akan coba untuk membuat sebuah algoritma autoencoder ya. Jadi di sini saya akan ketikkan di mana algoritma ini ya bentuknya seperti ini ya. Jadi memang agak panjang barisnya, tidak seperti yang sebelumnya tinggal fit and transform, tapi harus ada input, kemudian ada processing ya, encode ya, kemudian ada decode ya, kemudian ada output lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk sel baru ini berikutnya akan saya isi dengan input layer ya, input layer sama dengan input. Oke. Nah, di sini variabel yang mau kita isi adalah shape ya, shape dengan isian berupa data yang bersumber dari x ya, dengan shape 1. Oke, seperti ini. 1 ini akan saya isi dengan koma. Jadi all datanya akan kita tarik semuanya. Nah, ini adalah building input layernya. Jadi membangun sebuah input layer, standarnya seperti ini. Yang kemudian ya adalah apa namanya variabel proses encodingnya akan kita simpan ke dalam sebuah variabel encode ya. Encoded aja deh, encoded. Nah, di sini ada satu function baru yaitu dense. Oke, dense dengan variabel jumlah unit ya, jumlah unit. Kemudian juga ada parameter activation. Nah, di sini activation ini gunanya untuk mengaktifkan fungsi pemrosesan tertentu dalam keras ya, dalam autoencoder. Activation sama dengan, nah ini ada beberapa function ya yang bisa digunakan seperti tanha, sigmoid, terus ada beberapa lain lagi lah. Nanti kalian bisa Google sendiri di
internet ya. Saya akan gunakan ini untuk fungsi apa namanya, Tanha ini tangan apa ya, tangan apalah saya lupa, Tanha. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah activity regularizer. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mengambil dari library yang tadi regularizer di atas ya, regularizers, agak susah ribet ngomongnya. Dot level 1 kita isi dengan standarnya adalah berapa di sini, 10 eksponen min 5, 10 eksponen min 5 ya, ini. Kemudian ini kita representasi dari input layer, layer seperti ini. Oke, terus untuk yang kedua, encoded yang kedua ya, kita isi dengan encoded. Oke, sama dengan ini, hampir sama nih, hampir sama. Kita kopas aja deh. Oke, dense-nya kita akan turunkan menjadi separuhnya karena selisih 4 mulai dari yang pertama ini ya. Jadi 0, ini 1. Ini kita bagi 2, 50. Aktivasinya sama. Kemudian untuk regularizernya juga sama. Ini kita masukkan itu encoded. Jadi dia turunan atau derivatifnya dari yang atas. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita copy lagi untuk yang kedua, encoded yang kedua. Nah, di sini angkanya kita bagi lagi menjadi 25, let's say. Sisanya masih sama ya. Kemudian untuk yang ketiga kita bagi 2 lagi, tapi karena ini ya dapatnya ada 0,5, jadi kita buletin ke bawah jadi 12. Oke, kemudian 1, 2, 3 yang terakhir ya, yang keempat encoded dense, kita bagi 2, angka 12 jadi 6. Nah, di sini kita tutup ya, kita tutup di sini dengan activation-nya itu adalah nanti bisa dicoba dengan dikombin dengan yang lainnya. Saya gunakan untuk yang lain, yang relu. Oke, seperti ini akan saya hapus dulu karena sudah selesai. Oke, seperti ini encoded. Nah, ini adalah sintak untuk membuat encode data. Berikutnya kita akan buat untuk decodednya ya, yang algoritma pembaliknya. Decoded sama dengan dense lagi ya, dengan variabel kita balik dari bawah ke atas, angkanya 12 berarti untuk yang pertama, dengan activation itu adalah sama H gitu ya. Terus di sini variabel yang kita masukkan adalah dari yang atas dulu, encoded. Nah, kita copy untuk decode-nya yang kedua, itu yang ke 25 berarti activation Tanha, tapi ini kita ambil dari decode. Yang ketiga juga sama, ini 50, ini kita ambil dari decoded. Nah, yang terakhir adalah yang 100. Yang 100 ini juga decoded. Nah, seperti ini. Oke, ini input, encode, decode, dan yang terakhir adalah output layer ya. Jadi di sini akan kita ketikkan satu variabel baru namanya output layer ya. Kemudian kita ambil di sini adalah dari dense juga, oke, dengan variabel yang bersumber dari x, kemudian shape ya, shape 1 ya, kemudian
Untuk variabel yang berikutnya adalah ini activation ya, activation. Nah, ini saya akan isi dengan yang terakhir, yang ini relu. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ujungnya saya akan ambil dari decoded ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, coba untuk memastikan ini karena sudah agak panjang, kita pastikan di sini tidak ada error. Kita lihat, oke, masih aman ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Jadi ini adalah fungsi untuk, ini masih processing tahap awal, belum ke auto encodernya. Oke, di sel yang baru ya, di sel yang baru ini kita akan membuat sebuah model ya, model. Jadi ada model autoencoder ya dari hasil processing input layer dan outputnya. Nah, ini akan saya buat dengan variabel baru ya, autoencoder. Nah, di sini adalah apa namanya, processing intinya. Ini kita akan buat model dengan variabel itu berupa input layer ya. Kemudian untuk outputnya itu adalah output layer. Nah, seperti ini. Nah. Oke, berikutnya kita akan coba untuk membuat sebuah compiler ya, kita akan mengcompile dari model tersebut. Jadi ini akan saya isi dengan autoencoder compile ya. Parameternya adalah optimizer dengan isi biasanya sih lazim di sini saya akan isi dengan ada delta, dan variabel yang kedua adalah loss ini akan saya isi dengan mean square error atau MSE ya. Nah, oke, berikutnya kita akan coba untuk melakukan fungsi training dari autoencoder ini. Jadi autoencoder fit dengan variabel pertama itu adalah input data ya, it could be a number. Oke, yang pertama itu adalah x lulus skala. Kemudian untuk yang y-nya coba kita baca dulu di sini. Yang y-nya target data. Oke, target datanya juga sama ya. Target datanya juga sama. Oke, kita masukkan juga ini untuk hasilnya. Ini akan menimpa dengan variabel yang sama, x lulus skala juga. Kemudian yang ketiga ini parameternya adalah batch size ya. Ini biasa sih 16 ya. Nanti kalian bisa ubah di sini. Terus juga epochs ya. Epoch ini adalah iterasinya, itu sebanyak, saya sih dengan 10 aja deh, 10. Terus terus nggak usah. Validation shuffle ya, saya isi dengan true. Oke, biar di random. Yang berikutnya adalah ini apalagi nih, validation split aja, validation split. Nah, ini akan saya isikan dengan sama dengan yang di atas. Validation split itu dengan angka 0,25 sama dengan di atas ya. Oke. Setelah ini ya, jadi sesuai dengan gambar. Jadi setelah mereka melakukan proses auto encode ke dalam sebuah network neural
yang di bulatan itu nanti berikutnya akan disimpan ke dalam sebuah layer, namanya hidden layer ya, hidden representation lah seperti itu. Nah, di sini akan kita buat dulu inisialisasinya ya, yaitu hidden representation sama dengan kita inisialisasi dari sequential. Oke. Untuk yang pertama itu saya copy dulu di sini. Oke. Ini kan saya gunakan function add, jadi untuk menambahkan ya dengan isi auto encoder dot layer yang pertama, layer 0. Oke. Terus kita kopikan sebanyak 4 kali lagi, jadi dari hasil encode yang ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada 5 ya, jadi ada 5 layer. Jadi di sini kita akan kopikan ini 1, terus ini 2, terus ini 3, ini. Nah, oke. Jadi selanjutnya adalah kita akan coba untuk memisahkan hasil dari auto encode tersebut ke dalam 2 variabel baru ya dari hidden rep itu, hidden representation itu berupa gagal dan yang lulus juga. Nah, jadi di sini saya akan buat satu variabel baru untuk pemisahan yang gagal dulu. Jadi gagal hidden rep ya sama dengan ini adalah hidden representation. Hidden representation pemisahan ini dengan predict dengan variabel x untuk yang gagal dulu, x gagal skala. Kemudian yang kedua kita kopas aja untuk yang lulus x lulus skala. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bisa coba untuk run dulu. Oke, kita lihat di sini apakah ada kesalahan. Nah, jadi di sini dia ada proses iterasi sebanyak tadi 10 kali ya. Nah, ini epoch 10. Oke, ini sudah 10 kali. Kalian bisa lihat di sini ada nilai file loss-nya ini mengecil ya. Mengecil sebanyak iterasi epoch. Nanti kalian bisa coba untuk rubah sendiri apakah mau menggunakan epoch sebanyak 10, 100, 1000, terserah. Nanti kan tergantung kepada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan iterasi tersebut. Nah, berikutnya setelah kita pisahkan, kemudian kita coba untuk mengcombine lagi encoded point-nya menjadi sebuah single variabel ya. Jadi akan saya buat lagi sel baru di sini. Kemudian saya akan tuliskan satu variabel baru yaitu encoded x ya. Jadi untuk pointing akhirnya. Nah, ini diambil dari penggabungan antara gagal dan lulus. Jadi np append dengan variabel yang pertama adalah gagal hidden rep sama lulus hidden rep, terus tambah lagi nih x-nya 0 aja. Oke. Nah, terus berikutnya adalah nanti akan kita pisahkan lagi di sini. Ini mana yang y yang gagal, mana y yang lulus. Jadi saya akan buat ini variabel baru y gagal. Nah, ini kita ambil untuk yang 0. Jadi np dot zeros, zeros ya, yang diambil dari variabel gagal hidden rep semua data. Oke, seperti ini. Sementara ini bisa kita copy, kemudian kita untuk yang lulus ya,
yang lulus. Nah, di sini bukan NP zeros tapi NP ones. Oke, ini kita hapus. Ini kita ganti dengan variabel lulus hidden ref setnya 0 sama. Oke. Kemudian untuk variabel berikutnya adalah untuk yang encoded Y, yang kita pakai adalah encoded Y ya, sama dengan np.append. Nah, ini kita akan gabungkan antara yang Y gagal dan yang Y lulus. Oke, Y gagal dengan Y lulus. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah bisa menggabungkan hasil dari encode ya. Nah, berikutnya coba akan kita gambarkan dalam bentuk plotting hasil dari sebaran datanya. Jadi kita akan kopas dari nah yang ini kita kopas aja. Oke, kita kopas ya. Kemudian ini coba kita run aja deh. Oke, nggak ada salah ya. Ini kita buat sel baru, kita paste tadi. Nah, kemudian kita masih menggunakan clustering, tapi komponennya bukan 3 lagi, tapi jadi 2 karena hanya ada gagal dan lulus ya. Komponen kita rubah jadi 2. Oke, kemudian fit transform, yang kita fit transform di sini adalah yang encoded X. Nah, copy aja. Oke, gitu kan. Berikutnya plotting scatternya yang akan kita ambil adalah yang encoded Y sama dengan 0. Jadi yang di sini. Nah, ini akan mereplace yang Y biasa. Ya, ini juga sama. Ya, kemudian markernya pun juga sama, colornya pun juga sama. Label gagal, kemudian ini yang ini kita kopas lagi, kemudian ini juga kita kopas. Oke, sisanya masih sama semuanya, legend and show. Oke, sekarang coba kita lihat hasil dari grafiknya. Oh, ini tadi nggak kelihatan ya. Ah, seperti ini. Tinggal di kopas doang, kita gantikan yang X dengan encoded X, yang Y dengan encoded Y. Sekarang kita coba untuk run. Maka hasil dari autoencoder adalah berupa sebaran data seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya perbandingan antara sebaran data sebelum di autoencode dan sesudah yang di autoencode. Jadi ini adalah hasil yang autoencode, sementara untuk yang sebelum autoencode itu bentuknya adalah clustering PSN biasa. Nah, jadi seperti ini ya. Autoencoder itu akan menghasilkan sebuah distribusi dari grafik yang sama sekali dipisahkan ya. Sama sekali dipisahkan dengan jelas seperti itu. Nah, jadi setelah ini kita akan coba untuk susun kembali ya, kemudian kita bandingkan dengan algoritma klasifikasi sesuai dengan yang tadi ya. Cuman ini akan kita lihat dulu berapa hasil akurasinya gitu kan. Jadi supaya nanti apple to apple. Nah, sebelum itu hasil dari sini, hasil dari untuk yang variabel encoded X, encoded Y akan kita gunakan test split ulang ya. Jadi kita bisa kopas saja dengan kode tadi yang ada di sel ini ya, di sel ini. Oke, satu baris saja cukup. Di sel yang terakhir kita paste, geser biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Ini ada X trend, kita ganti, kita tambahkan dengan encoded ya, biar sama sekali berbeda. X trend encoded, X test encoded, kemudian Y
train encoded, y test encoded, kemudian train test split. Nah, ini adalah encoded X, kemudian untuk Y-nya adalah encoded Y, kemudian test size-nya 0,25, random state sama. Oke. Nah ini untuk yang data pembandingnya ya, menggunakan auto encoder. Kemudian kita juga akan kita ulang lagi untuk mendapatkan pembanding yang pertama. Jadi tadi nggak saya copy lagi. Kita masih menggunakan ini, kopas lagi untuk yang kedua ya. Oke, nah ini kita kopas lagi jadi supaya original. X-train, X-test, Y-train, Y-test, train, test split, XY, test size. Oke, ini masih sama. Oke. Nah, berikutnya adalah kita buat untuk menghitung akurasi dengan menggunakan regresi logistik untuk yang encoded version dari auto encoder. Jadi ini kita run dulu deh. Oke, ini biar kalian lihat dulu. Nah, di sini ya kelihatannya. New cell-nya seperti biasa untuk yang regresi logistik ya. Saya akan buat dulu satu variabel baru, logistik regression, sama dengan saya ambil di sini logistik regression function. Kemudian kita tinggal fit aja di sini, tinggal di fit. Yang kita fit adalah X-train encoded dan Y-train encoded. Oke, dan Y-train encoded. Oke. Nah, berikutnya kita akan simpan hasil dari prediction-nya. Jadi saya akan buat lagi satu variabel baru, yaitu YPred untuk logistik regression, sama dengan logistik regression dot predict. Belum keluar. Predict, yang kita predict adalah X-test encoded. Nah, begini. Oke. Terakhir coba akan kita hitung nilai dari akurasinya ya. Jadi tinggal saya ketikkan print akurasi regresi logistik. Ini akurasi auto encoder. Nah, regresi logistik seperti ini. Kedua, tinggal kita kasih string dulu untuk konversi dari angka. Akurasi score yang kita ambil itu dari variabel Y-test dan Y-pred. Y-test encoded dan Y-pred logistik. Oke, ini untuk yang angka dari akurasi autoencoder dengan menggunakan logistik regresi logistik. Kita coba run di sini, ada kesalahan nggak? Oke, jadi dengan menggunakan regresi logistik autoencoder ini akurasinya adalah 100% atau 1,0. Oke, sekarang kita compare dengan klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yang akan kita gunakan adalah nearest neighbor. Jadi kita new cell dulu di sini. New cell.
sebut variabel baru knn sama dengan k neighbor classifier function, kemudian kita tinggal feed lagi knn dot feed. Yang kita feed adalah ini yang masih orisinil ya, jadi bukan yang encoded tapi yang orisinil yaitu xtrain. Xtrain yang akan kita feed. Oke, itu xtrain. Untuk variabel yang kedua yaitu y train. Oke. Nah, berikutnya saya akan buat satu variabel baru untuk menyimpan hasil prediksinya ypred knn dengan knn dot predict nah, di sini predict yang kita prediksi adalah x-test. Oke. Nah, kemudian ini juga hampir sama, kita tinggal kopas aja hasil dari print akurasinya. Oke, akurasi ini apa namanya knn ya, klasifikasi knn string akurasi skor, kemudian yang diambil adalah y-test dan ypred knn. Oke, kita tinggal run, maka pembanding pertama adalah 0,8 ya, 0,8. Oke. Coba akan kita bandingkan lagi dengan klasifikasi yang kedua yaitu decision tree. Jadi kita new cell baru, terus kita ubah di sini variabel decision tree ypred d3 akurasi klasifikasi decision tree ini masih ypred d3. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita run aja. Maka untuk pembanding yang kedua dengan decision tree ini angkanya juga sama 0,8 ya, 0,8. Oke. Pembanding yang ketiga yaitu dengan menggunakan naive Bayes. Jadi kita tinggal new cell lagi, kita paste yang atasnya, kemudian kita rubah dari knn menjadi variabel nb. Oh sorry, ini salah nih, aduh ini berarti harus kita rubah ya, ini bukan k neighbor tapi sorry, ini apa, decision tree classifier. Seperti ini. Oke, ini kita run dulu deh, ulang. Oke, masih sama ya, decision tree 0,8. Yang ini yang naive Bayes ini saya rubah dengan apa, Gaussian, lebih besar Gaussian. Oke, ini masih sama, ypred variabelnya saya dengan nb. Ini juga masih salah, ini d3 harusnya nih, ini nb ini naive Bayes string akurasi ypred nb, karena tadi di sini ada perubahan. Oke, kita ulang lagi ya, kita ulang run. Untuk yang decision tree masih sama 0,8, sementara untuk yang naive Bayes ini adalah 0,8 juga. Oke. Yang terakhir adalah pembanding dengan support vektor mesin. Jadi kita copy lagi di new cell. Oke, di sini adalah variabel SVM kecil dengan
kita panggil itu SVC. Ini SVC Y prediction untuk SVC. Ini SVC akurasi klasifikasi. SVM stringnya Y prediction dari SVM. Salah ini SVM. SVM. Ini SVM. Ini SVM. Ya, SVM super vector classifier. SVM. Oke, kita run aja langsung di sini. Dan hasilnya untuk yang super vector machine adalah 0,4 lebih rendah lagi. Jadi kita barusan ngoprek algoritma autoencoder ini memang lumayan lama ya, hampir 1 jam mungkin di sini. Dan secara konseptual perbandingan autoencoder dengan regresi logistik itu adalah 100% akurasinya, sementara untuk yang dari klasifikasi yang lain itu masih rendah di bawah 1, yaitu 80%, sementara untuk yang SVM itu separuhnya lagi, 50%. Jadi mungkin ini dulu ya konsep yang bisa saya share tentang autoencoder. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik aja foto saya yang ada di bawah sini. Kemudian bisa di share atau like video ini bila kalian membutuhkan. Kita akan ketemu lagi di algoritma terakhir di model dimension reduction ini, yaitu Hebbian learning. Jadi stay tune terus dan bye bye.